wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3B. Di sini kami akan membahas materi tentang struktur dan fungsi enzim. Bersama saya Putri Sahdan Dan saya Holifatul Hasanah. Dan saya Juliana Hasan. Sebelum kita mengetahui struktur dan fungsi enzim, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu enzim. Nah, di sini enzim adalah protein yang mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia. Enzim biasanya terdapat dalam sel dengan konsentrasi yang sangat rendah, di mana mereka dapat mengikatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi kesetimbangan. Selanjutnya, karakteristik enzim. Yang pertama, enzim mempercepat reaksi kimia tetapi tidak mempengaruhi kesetimbangan air. Yang kedua, enzim hanya diperlakukan dalam jumlah kecil untuk mengubah sejumlah besar molekul. Yang ketiga, enzim hanya akan berfungsi pada kondisi pH, temperatur, konsentrasi substrat, dan faktor tertentu. Dan yang keempat, enzim bersifat spesifik atau khusus, artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi dalam skala kecil atau dalam beberapa kasus hanya mengkatalisis satu reaksi. Kita masuk pada struktur enzim. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Substrat ini akan mengalami reaksi oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Untuk mengetahui apa itu apoenzim dan kofaktor, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, untuk mengetahui apa itu apoenzim dan kofaktor, mari kita lihat bersama-sama penjelasan berikut ini. Apa itu apoenzim dan kofaktor? Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Nah, itu adalah pengertian dari apoenzim. Sedangkan kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Selanjutnya, masuk pada kofaktor enzim dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik seperti vitamin, flavin atau hem, sedangkan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam, magnesium, atau besi. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalisis primer, tempat mengikat substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah gugus yang ikatannya tidak kuat dan mudah untuk didialisis. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya seperti FADH, NADH, dan vitamin B. Sementara itu, gugus prostetik adalah gugus yang terikat kuat pada enzim dan tidak mudah terurai dalam larutan. Contohnya yaitu FAD. Selanjutnya kita masuk pada fungsi enzim.
di mana fungsi enzim di dalam tubuh sangat penting, yaitu membangun otot, menghancurkan racun, dan memecah partikel makanan selama proses pencernaan. Fungsi lain dari enzim yaitu yang pertama, pencernaan makanan, di mana molekul nutrisi yang besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Yang kedua, konservasi dan transformasi energi kimia. Yang ketiga, konstruksi makromolekul seluler dan prekursor yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu setiap sel diubah mengandung DNA. Setiap sel membelah, DNA perlu disalin. Enzim membantu dalam proses ini dengan melepaskan golongan DNA dan menyalin informasi. Mungkin itu fungsi enzim secara umum. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang enzim beserta fungsinya, maka akan dijelaskan lagi oleh teman saya tentang contoh enzim dan fungsinya. Baik, ini contoh dan fungsi yang akan saya jelaskan. Enzim katalis. Enzim katalis terdapat pada organ penting makhluk hidup seperti sel tulang, ginjal, hati, jantung, dan membran mukosa. Enzim katalis termasuk pada enzim hidroperosida yang berfungsi untuk menjaga sel tubuh dari kerusakan akibat senyawa-senyawa peroksida yang berbahaya. Yang kedua, enzim selulase. Enzim selulase berfungsi untuk menghidrolisis atau mengurai ikatan glikosidik beta 1,4. Yang ketiga, enzim tripsin. Enzim tripsin merupakan jenis enzim protase, yaitu enzim yang berperan penting dalam proses pencernaan protein yang berasal dari makanan menjadi asam amino penyusunnya untuk kemudian dimanfaatkan oleh tubuh. Enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas dan fungsi enzim ini untuk mempercepat reaksi percobaan protein menjadi asam amino. Yang keempat, enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang mengubah amilium menjadi maltosa. Enzim ini biasanya ada pada kelenjar saliva hewan. Enzim ini mengkatalis hidrolisis dari alfa 1,4 glikosidik polisakarida untuk menghasilkan dextrin, oligosakarida, maltona, dan deglukosa. Sifat-sifat enzim. 1. Bekerja spesifik, hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang kedua, enzim tidak berubah secara permanen atau habis dalam suatu reaksi. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi. Yang keempat, umumnya bekerja bolak-balik atau dua arah. Yang kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit. Itulah penjelasan materi tentang struktur dan fungsi enzim. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa Di like, komen. And subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.